Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Muksin dari kelas Sejarah Peradaban Islam 6C. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Yang pertama, pada masa pemerintahan Abbasiyah, Islam mempunyai kekuasaan yang sangat luas dan juga peradaban Islam berkembang dengan pesat. Pelajaran penting apa yang dapat kalian ambil dalam pelajaran perkembangan Islam pada masa tersebut? Yang pertama, menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lain setinggi mungkin, seperti para tokoh cendekiawan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menumbuhkan prinsip untuk selalu jujur, tidak egois, atau tidak mendiskriminasi kepada siapapun, dan berlaku adil kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam serta kerukunan beragama di seluruh dunia tanpa membedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Soal nomor 2. Mengapa Islam bisa masuk ke Andalusia dengan mudah dan berakhir setelah menguasai wilayah tersebut selama kurang lebih 8 abad lamanya? Karena Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa, terutama di Spanyol atau Andalusia, dengan kemenangan secara mutlak, dengan tokoh-tokoh umat Islam yang memimpin dan memiliki strategi cerdik untuk membuka jalannya perang, lalu memenangkan peperangan tersebut. Kondisi sosial rakyat Spanyol dibagi dalam sistem kelas atau kasta, sehingga muncul masyarakat yang melarat, tertindas, dan ketidakbersamaan hak. Dalam situasi seperti itu, kaum tertindas sangat menunggu kedatangan juru pembebas, dan juru pembebas itu adalah mereka yang ditemukan yang ada di umat Islam. Makanya itu Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Andalusia. Selain itu, kondisi ekonomi, perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi di Spanyol. Di bawah kekuasaan kerajaan Hadjia, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Tanah-tanah dalam jumlah hektaran dibiarkan terlantar tanpa digarap. Beberapa pabrik tutup, jalan-jalan tidak dapat perawatan akibat hubungan antara satu daerah dan daerah lain sulit dilampaui. Upah minimum regional di bawah standar. Rakyat dipaksa membayar pajak dalam jumlah besar. Sementara penguasa hidup berfoya-foya di istana. Suatu kondisi yang sangat bertolak belakang. Sejak kekuasaan diambil alih oleh umat Islam, perekonomian di Andalusia mulai meningkat dan stabil untuk masyarakatnya, dan rakyatnya sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelumnya kedatangan Islam dikenal dengan Iberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di dinasti Umayyah. Penguasaannya sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu-satunya pasukan
di sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Yazid, dan Musa bin Nushair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyelubungi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang yang berjumlah 500 orang, di antaranya adalah tentara berkuda yang menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Didorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi pada kerajaan Visigothic yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh latar rampasan perang, Musa bin Nushair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pemimpinan Tariq bin Yazid. Tariq bin Yazid lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya yang lebih besar dan berhasil menaklukkannya. Pasukan tersendiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nushair. Lalu sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah bin Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pemimpinan Tariq bin Yazid, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukan yang dikenal dengan Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam pertemuan di Bagha, Raja Rodrik dapat dikalahkan. Dari situ seperti Cordova, Granada, dan Toledo, kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Ini karena kaum muslimin telah menetapkan di negeri itu seperti sekitar di abad 18 selamanya. Pada masa itu, kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangan. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Yazid membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, terutama bagian utara, mulai dari Saragossa sampai Navarra. Gelombang perluasan wilayah tersebut muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 990 Hijriah atau 717 Masehi, dengan sasaran menguasai daerah sekitar pegunungan Grenadier dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang bergerak dimulai pada mula abad 8 Masehi ini. Setelah menjangkau seluruh Spanyol dan menyebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting di Italia. Ketiga, pada masa periode pertengahan. Soal nomor 3, pada masa periode pertengahan terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer. Di antara yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Bagaimana peran penting kerajaan Islam tersebut pada masa lalu dan masa kini, dan bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Peran penting dinasti Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Yang pertama, sama-sama menyumbang wilayah yang cukup luas bagi dunia. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam di Eropa.
Yang kedua, melakukan pembentukan pemerintah untuk sistem kerajaan absolut. Yang ketiga, melakukan perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, membangkitkan kembali kerajaan Islam setelah runtuhnya Abbasiyah, memusatkan perhatiannya mereka pada budaya demokratis Islam. Yang keenam, dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Yang ketujuh, memajukan dan mengembangkan bidang politik, kemiliteran, dan kesenian terutama di arsitektur. Selanjutnya, kondisi dan harapan saya di perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut adalah: yang pertama, tetap menunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama dan jangan sampai melakukan peperangan dengan mengatasnamakan agama. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat tanpa membedakan-bedakannya. Yang ketiga, membangun perekonomian dan sosial yang tinggi atau bagus supaya bisa bersaing dengan negara lain. Yang keempat, membuat perundang-undangan tentang hukum di wilayah supaya para pemerintah atau rakyat yang melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial atau melanggar aturan tersebut bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Soal nomor 4. Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia dari awal masuknya Islam ke Indonesia hingga sekarang? Dan berikan gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal atau wilayah kalian. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluk penyebaran agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan di Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai, karena raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat terbagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang berdiri pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan pada Marco Polo dari Venesia yang bersinggah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia pada tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk agama Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islamnya. Menyusul Kerajaan Perlak, berdiri pula Kerajaan Sunda Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan itu ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanannya dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Al-Zahir dan
Dari hasil kunjungannya Kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting di tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Selain itu, kedua kerajaan tersebut kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia, di antara lain adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal wilayah atau wilayah domisili kalian. Saya bertempat tinggal di Desa Padangan, Kecamatan Jatinam, Kabupaten Klaten. Setelah masuknya Islam di Indonesia dan disebarkan oleh para wali songo, agama Islam sudah menjadi agama resmi yang dianut oleh kerajaan Mataram atau raja-raja kerajaan. Dengan demikian, perkembangan Islam semakin masuk ke dalam Jawa Tengah sehingga bercampur dengan kebudayaan yang sudah ada, yaitu Hindu-Buddha. Nah, Ki Ageng Gebeg merupakan cucu Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit, putra dari Raja Guntur atau Prabu Pasijolodoro yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Jatinam. Berbagai cara telah dilakukan oleh Ki Ageng Gebeg untuk mengislamkan masyarakat Jatinam, yang sangat itu mayoritasnya masih beragama Hindu-Buddha. Di antaranya memperbanyak dakwah dan mendirikan pondok pesantren di Jatinam. Selain itu, Ki Ageng Gebeg juga sempat memiliki perguruan bela diri di Wasibakno. Dalam proses Islamisasi di Jatinam, Ki Ageng Gebeg juga meninggalkan suatu kebudayaan Islam, yaitu sebaran apem Yakowiyu yang bertujuan untuk mengajarkan umat Islam dalam hal bersedekah. Hal inilah yang mendasari proses Islamiyah di Jatinam. Kegiatan keagamaan di Jatinam yang telah ditanamkan oleh Ki Ageng Gebeg sampai sekarang masih dilestarikan dan ditingkatkan. Pesantren Ramadan merupakan rintisan dari Ki Ageng Gebeg yang dikembangkan oleh penerus generasi Jatinam hingga saat ini. Demikianlah jawaban ujian akhir semester dari Sejarah Peradaban Islam. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.